Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta dari kegiatan, LK, Pekan Raya Lingkungan dan UMKM Ramah Lingkungan. Yang pertama nanti, kita akan membahas tenan dulu, tenan edukasi dilanjutkan dengan peserta ya. Nah, kegiatan kita nanti di hari Sabtu di tanggal 11 November 2023 berlokasi di Pantai BSB. Jadi ini adalah kerjasama antara Forum UMKM Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Lentera Konservasi serta Pantai BSB yang bisa mengizinkan kami untuk berkegiatan dan dipermudah. Nah, di dalam kegiatan nanti ada beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pekan Raya Lingkungan. Nah, ini adalah lokasinya. Jadi lokasinya di Pantai BSB. Kalau yang belum pernah berarti masuk di Iwok itu nanti lurus saja cari ke Mall Pentasiti lalu ada di sebelah kanan nanti ya. Kemudian juga mengingatkan untuk peserta yang hadir ke sana sekarang di Iwok itu pakai sistem non tunai ya untuk karcis. Jadi pakai kartu pakai tol dan segala macam. Jadi tidak pakai non tunai lagi. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang bisa bisa diikuti yaitu lomba mewarnai, tema lingkungan, kemudian lomba pahlawan Tempo Dulu yang dihandle sama UMKM Balikpapan Selatan. Nah, yang terakhir ada pameran edukasi untuk sekolah dan beberapa perangkat pendukung pendidikan. Nah, ini adalah syarat utama untuk kita masuk baik yang tenan edukasi maupun lomba dan peserta. Jadi kita akan buka pintu Pantai BSB itu jam 7 Bapak Ibu dengan memakai kaos LK. Untuk beberapa teman-teman yang lainnya silakan memakai kaos yang bernuansa ungu gitu ya. Minimal jilbab ungu lah gitu ya. Kalau ada kaos ungu ya bagus lagi kan gitu. Untuk yang tenan edukasi juga memakai seperti itu, tetapi memang ada penjaganya ada 2 orang nanti ya untuk di stand-nya. Nah kemudian persyaratan yang kedua yaitu barang-barang yang tidak boleh dibawa itu makanan dan minuman khusus untuk peserta. Kemudian untuk tenan edukasi silahkan ya untuk untuk panitia di dalam itu masih boleh. Jadi kita di situ nanti konsepnya ada UMKM ramah lingkungan. Jadi kita membawa tumbler, kita membawa tas ramah lingkungan maupun ada kalau ada model Tupperware gitu-gitulah. Jadi kita nanti di sana banyak jajan yang ramah lingkungan, jadi tidak menggunakan plastik. Nah, nanti bagaimana kalau teman-teman itu berarti kalau bawa makanan sarapannya mungkin di luar gitu ya sebelum masuk. Nah, kemudian ini rundown acara secara umum, ada registrasi, pembukaan, senam, lalu ada sambutan, ada kampanye, baru ada lomba-lomba. Bagi yang ikuti lomba berarti bisa sampai sore sesuai dengan jamnya gitu ya. Nah, kemudian kami juga mengundang Ibu Wali Kota, sudah kita kirimkan kemarin kaos dan undangannya, kemudian ke Ibu Ketua DPRD Kota Balikpapan, lalu jajaran dari instansi yang terkait terhadap UMKM dan LK juga. Jadi ada Disdik, DLH, Disprendakop, Disporapar, sama dari Kecamatan Balikpapan Selatan. Nah, technical meeting ini dibagi 2 ya. Jadi yang pertama kita lebih ke tenan edukasi dulu, lalu ke peserta senam.
Kita ke pameran edukasi. Jadi teman-teman yang merasa ikut pameran, mohon diperhatikan. Ini layout kira-kira layout yang bisa ditempati. Jadi panggungnya ada di tengah. Kemudian nanti kita akan senam di sini. Di sayap kiri beberapa sudah termasuk di sini ya. Yang terbaru ini ada Mister Jelantah sama dari nanti ada Rabani juga. Kemudian di sebelah kanan itu nanti di sebelah kanan panggung itu di jalan koridor, jalan rumput ya. Untuk yang tenan yang di bawah itu Izin Mas, ada suaranya 4 sekolah. hilang. Ya, sudah. Aman, aman Mas Sudah Lukman. Mas, sampai Oh, Rabani. ya sampai Rabani. Kita ulang sampai Rabani. Kemudian di sayap kanan itu tenannya sudah terlihat juga dan itu merupakan koridor masuk dari jalan menuju ke bawahnya kan gitu. Jadi kalau dibilang strategis sama-sama strategis. Nah, kemudian tenan edukasi tadi itu memakai tenda sisir. Di samping kiri itu ada 8 tenan tadi. Menghadap panggung ada 4 tenan, di samping kanan 8 tenan. Total sementara masih 18 sekolah partisipan. Kemudian ukuran tenan itu 2 kali 3 meter. Lebarnya 2, belakangnya itu 3. Sekitar segitu. Kemudian saya menunggu teman-teman untuk mengumpulkan fotokopi KTP dan STNK untuk satu kendaraan gratis dari pagi sampai sore yang untuk tenan edukasi. Nah, edukasi ini bertemakan sekolah berbasis edukasi, karya sekolah dan pendukung perangkat pendidikan. Jadi beberapa ada juga dari instansi lain yang mendukung terhadap kegiatan pendidikan. Nah, untuk tenan edukasi itu bisa memulai kegiatannya di jam 7 ya, karena jam 7 itu sudah sangat ramai nanti teman-teman dari LK. Sampai jam 6, kita batasnya jam 6 karena jam 4 sorry. Karena jam 4 itu nanti berganti lagi dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh BSB. Kita sudah bisa mulai drop barang itu dari hari Jumat malam. Kalau berani ya malam-malam. Kalau mau malam ke sana silakan gitu. Bagi yang teman-teman mungkin punya perlengkapannya lebih banyak. Kalau teman-teman yang tidak terlalu banyak mungkin bisa di jam 6. Jadi kami buka pintu itu dari jam 6 pagi. Jadi jam 6 tuh maksudnya jam 6 sudah masuk di BSB-nya gitu. Nggak usah juga subuhan di BSB, nggak usah sih. Terus kemudian kita akan mengundang presentasi untuk stand edukasi yang murni dari sekolah. Jadi sekolah-sekolah tadi akan presentasi di panggung acara dengan produknya dan karyanya dari siswa. Jadi tolong nanti dipilih siswa-siswa yang mampu menjelaskan isi dari stand edukasi mereka kan gitu. Jadi sekaligus mengenalkan dan teman-teman nanti setelah kegiatan bisa mampir ke tenan-tenan edukasi yang ada. Oke, kita sampai di sini. Saya tunggu pertanyaan untuk stand edukasi. Silahkan untuk bertanya. Oke, ada yang resen? Iya, silahkan. Langsung saja, Mbak. Assalamualaikum, Mas Lukman. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Bu. Izin nggak nyalain kamera ya? Saya Nggak apa-apa, Bu. dari SMA 2 Balikpapan. Baik. Itu kan masuknya jam 6 pagi, Mas. Ya, Kalau terlalu pagi itu kan kredit juga gitu. Kalau misalnya kami dropnya sore, misalnya Jumat sore gitu, jam 16 gitu. Ada nggak sih eh, tempat penitipan di sana gitu? bisa, Mbak. Jadi Cuma kami tidak menggaransi masuknya di hari Jumat kan itu juga lumayan. Soalnya Pantai BSB ini masuknya sendiri 25.000 Mbak satu orang. Tapi nanti
Saya coba, kan habis ini ada rapat Oh, lagi itu dengan siap, siap, siap. panitia. Jadi Heeh, kami heeh. itu disuruh drop innya jam 10 supaya tiketingnya itu di komputer mereka itu tercatat free gitu Mbak. Oh gitu ya. Itu bisa juga tapi nanti agak di kantornya gitu kalau nitip barang. Oh Cuma gitu. tadi takutnya kalau nggak di dalam kan nggak aman ya Mbak ya, karena kan kita masih ada Betul. semalaman juga gitu Nggih, sih. nggih. Oh Jadi gitu. mending Karena kan Jumat kalau jam anak 10 saja. oh gitu. Karena ini kan anak-anak ya maksudnya. Anak-anak Atau gini sekolah. aja Bu, satu aja yang masuk yang ngangkatin kan gitu. Nanti murid-muridnya Yang lain di luar gitu. ya gitu. Kita bagaimana murah kan gitu Bu. Soalnya saya tidak menggaransi yang tadi untuk masuknya di hari Jumat tadi. Tapi nanti coba saya negokan kalau bisa masuk di Jumat sore gitu. Karena bawa barangnya semua hari Jumat itu kami ke BSB gitu ngedrop baru nanti hari Sabtu paginya tinggal nata gitu maksudnya di mejanya Oke siap. itu. Sementara info dari BSB jam 10 Mbak. Cuma nanti Heeh. saya coba nego Mudah. lagi gitu. Oke, oke, oke. Nanti di Makasih Mas grup Lukman. ya, nanti di grup saya share lagi ya Nggih, infonya nggih, apakah boleh Jumat sore sudah di drop seperti itu. nggih. Siap, siap. Makasih. Oke, selanjutnya 026 Batang, silakan. Ya, permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari SMA Negeri 5 Balikpapan, Pak. Oh iya, silakan. Ya, ini yang mau saya tanyakan begini. Kami kan di sekolah itu ada program SMA Dual Track. Nah, itu rencananya kan yang mau hadir di pameran ini tuh adalah dari SMA Dual Track. Nah, itu nanti masuknya di tenan edukasi atau di tenan UMKM gitu. Karena kita tulisannya sekolah ya masuk di sekolah Bu. Kalau tenan UMKM itu slotnya sudah penuh. Kemarin itu malah lebih mahal, dia 500.000 Oh untuk gitu. tendanya. Tapi Tapi memang nanti misalnya bisa. kami di situ yang kami tampilkan itu adalah karya siswa yang memang karena kan kalau yang SMA Dual Track itu kan siswa yang dilatih untuk berwirausaha gitu ya. Itu boleh juga berarti sambil berjualan produk. Selama itu menjadi inovasi sekolah Bu, karya-karya sekolah masih berkaitan di situ. Oh Jadi iya. misalkan di situ ada menanam tanaman telang misalkan, terus kemudian apa namanya buat sirup telang kan gitu. Cuma tidak usahakan yang ada juga yang tidak berbasis tentang makanan, jangan makanan semua gitu Bu, kasihan yang UMKM juga sih sebetulnya. Tapi kan ada Oh juga iya. kan kewirausahaan yang tidak berbasis makanan kan ada yang kayak tas-tas, kemudian ada yang apa kan gitu. Oh oke, yang kerajinan begitu Ya ya atau kerajinan boleh desain ya. Jadi grafis. jangan pure 100% tentang makanan Bu. Nanti Enggak. Kami kami juga ada jadi ya ada komen. produk kerajinan, ada produk grafis, ada produk eh, ini juga makanan. Ya nggak apa-apa. Jadi itu kan Oh jadi ya. salah satu karya juga kan, karya bahwa UMKM itu nggak hanya tentang makanan juga gitu, jadi tentang yang Oh iya iya. Oke, terima kasih banyak. oke, silahkan selanjutnya 026 tengah atau yang masuk aja silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya dari SD 026. Tadi saya sudah mendengar paparan dari Pak Ukman ya. Jadi edukasi ini tentang kerajinan para siswa ya. Tapi karena sudah terjawab, yang mau saya tanyakan tadi barang boleh dijual dan selain inovasi makanan juga boleh ya, selama itu terkait inovasi sekolah. Iya betul Bu. Jadi karya sekolah itu kan macam-macam. Ada yang tadi tentang recycle Barang. boleh, tentang edukasi tentang berbasis P5, misalkan tentang kayak SMA 5 kan ngambil tentang kewirausahaan Bu. Cuma tapi jangan juga yang lebih ke makanan semua gitu. Karena targetnya UMKM yang itu lebih ke makanan ya Bu, seperti itu. Oke, baik. Ya, saya sudah
jelas penjelasannya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Arif. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari kebun Pak Agus gitu. Jadi yang pertama bahwa kami memang lebih banyak nanti menampilkan hal-hal yang terkaitannya dengan wisata edukasi kebun Pak Agus yang berbasis ke pertanian, yaitu menampilkan beberapa produk sayur-sayuran dan buah di sana gitu. Kemudian kami juga menawarkan paket-paket kegiatan untuk edukasi di sana. Nah, kemudian nanti waktunya mulai pagi sampai sore nih gitu. Nah, kemungkinan kami bila tadi disampaikan di awal sepertinya bisa itu, artinya Jumat sore atau malam kami sudah bisa loading beberapa barang lah gitu, sekaligus mungkin kami akan dekor-dekor yang dekornya itu kan dari bahan-bahan sayur-sayuran lah begitu, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Kalau kami kerjakan pagi sepertinya nggak nutut waktu itu sehingga kami mungkin nanti di sore Jumat atau malam itu kami akan ke sana gitu, dengan jumlah batasan orang tadi 2 gitu ya. Iya Pak. Terus Mungkin kalau kemudian menatanya nanti lebih ke Jumat malam. Mungkin iya, gitu ya. ngambilnya habis-habis Isya kali Pak. Sekalian jadi langsung kita lemburan Oh ke gitu ya. sana gitu Pak. Kan ramai-ramai juga banyak teman-teman. Oke. Nah, Nanti tinggal bawa kemudian terpal Pak untuk kan di sana angin Pak, angin malam. oh gitu. Jadi takutnya rebah atau ini, jadi kan ada Iya. sekatnya tuh kita tutupi dan menjamin juga keamanan dari ini kita, Barang-barang kita barang gitu ya. betul. Berarti untuk Dan meja jangan lupa juga di checklist Pak ya, misalkan Bapak Oh, membawa kursi 1, meja 1 gitu. Jadi oh gitu. ada nanti kita bisa taruh di di security juga Pak, saya nitip ini. Tapi usahakan kalau bawa TV itu di hari H aja Pak. Dari H, ya, Nah, ya. takutnya tersenggol jatuh atau apa gitu ya. Gitu. Berarti antar tenda itu belum ada pembatasan ya, belum ada pembatasan itu. Direncanakan ada Pak, nanti kayak Ada biasa antar tenda. di bazar-bazar atau anu kan dia tuh Ya, cuma memang sekatannya itu dia tidak boleh dipaku biasanya, tidak boleh ya, ya. dipaku dan ini mungkin bisa digantung biasanya Digantung teman-teman atau kalau mau ditempel ada pakai poster double atau tip apa ya. gitu. Ya siap Pak. Oke. Kemudian di hari hanya itu kan jatahnya lah bahasanya itu 2 orang yang standby di sana gitu ya. Siap Pak. Nah, apakah itu dilengkapi seperti kartu ID card atau tanda pengenal itu? Kemudian apakah itu bisa bergantian gitu? Karena mungkin yang shift pagi itu ada kegiatan di sore itu kita gantikan dengan kami dari yang lain itu apakah bisa seperti itu? Mungkin tekniknya begini Pak, kan kalau dari jam 7 sampai jam 10 itu kan gratis Pak. Oh Jadi gitu. Bapak ambil shift yang pertama saja. Nah nanti yang dari jam 10 sampai jam 4 itu yang shift keduanya Bapak yang pakai ID card nanti gitu. Nah karena memang mohon maaf Pak, kemarin BSB juga ada komplain bahwa dengan dipakainya ID card itu bergantian itu kayak untuk pengunjungnya jadi akhirnya dia Oh kasih ke gitu. pengunjung Oh akhirnya ini. Mas. Iya. Jadi akhirnya Oh, disalahgunakan dengan adanya ID card itu. Jadi mungkin kalau punya tim bagi dua sip. berarti dari jam 6 sampai jam 10 nanti yang selanjutnya sudah bisa pulang itu yang tim 2 tadi gitu Pak. Berarti seandainya kami masuk menggantikan di posisi jam 12 selain jam 10 tadi berarti nggak bisa ya gitu ya. Artinya kalau Iya, kita masuk ya berarti ya masuk terpaksa sebagai membayar lagi pengunjung, Pak itu karena pengunjung ya. kebijakannya dari sana kan ini kita sudah digratiskan 1.000 orang nih. Jadi habis itu Oh, gitu ya. kalau disalahgunakan lagi ya kita malu juga Hmm. kan gitu. Maksudnya Oh, gitu. ya kita nggak curiga sih cuma Ya. jaga-jaga aja gitu Pak. Ya, 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 ya. Oke, artinya selebihnya dari itu ya seperti kita pengunjung pantai BSW seperti biasa gitu ya. Ya siap Pak. Jadi agak modal lagi berarti Iya, kita. baik untuk kemasan produk misalkan kita ini kan menjual barang, apakah ada larangan atau himbauan atau anjuran tidak menggunakan plastik atau Iya, bebas saja lah gitu. tidak boleh membawa plastik Pak karena peserta nanti kita arahkan untuk membawa tas ramah lingkungan Pak.
Oh, gitu ya. Jadi Baik. untuk UMKM-nya juga yang khusus makanan itu dia akan jualannya berbentuk iglo dan segala macam. Jadi akan ditakar melalui tumbler yang kita bawa peserta gitu, Pak. Jadi kita mau khusus di hari itu tuh bebas plastik lah, Pak. Mengurangi plastik kemasan minimal yang kantong plastik gitu, Pak. Atau bisa diganti dengan mungkin paper bag atau apa kalau dari Bapak menyediakan itu bagus lagi. Tapi kami menghimbau untuk membawa tas ramah lingkungan semua, Pak, yang 1.000 orang itu nanti. Terjawab ya, Pak ya? Iya, Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Sekolah Alam, Samba, silakan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Izin bertanya ini Pak, saya khawatir terlewat. Untuk stand sendiri, itu apakah meja dan kursi ada disiapkan dari pihak panitia atau kita bawa sendiri ya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan konsep standnya sendiri, apakah boleh misal kami membawa apa ya kayak semacam tenda kecil gitu ya, maksudnya untuk apa ya untuk pernak-pernik yang akan kami tampilkan gitu sebagai salah satu apa ya pilarnya sekolah. Jadi bukan hanya terkait dengan lingkungan gitu, kami juga ingin perkenalkan sekolah alam itu sendiri gitu Pak. Mungkin 2 hal itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gali. Yang pertama di di grup itu sudah saya sampaikan itu mohon maaf di BSB tidak menyediakan kursi dan mejanya, tetapi menyediakan listrik, Mbak. Misalkan kalau ada ini, jadi nanti sekolah sama ininya membawa meja sama kursi sendiri. Terus tapi bisa sewa juga di sana, cuma nggak tahu ya harga sewa kursi dan mejanya berapa itu. Yang jelas cukup lumayan. Terus yang kedua itu tidak boleh keluar dari, yang penting tenda itu tidak boleh keluar dari ini Bu, dari area-area yang yang ditentukan. Jadi kalau mau tenda di dalam tenda boleh kan gitu. Jadi disesuaikan, misalkan tendanya kan 2x3, berarti ibu punya 2x2, berarti tendanya 2x2 gitu. Nanti kalau satu keluar Ukuran nanti standnya berapa Pak ya kemarin ya? ya. Untuk ukuran standnya kemarin berapa Pak? 2x3 Bu, 2x3. Jadi 2 lebarnya memanjang ke belakang itu 3 sampai 4. Itu kan kalau nggak, saya lebih amannya ngomongnya 3. Jadi kalau di dalam lapangan nanti belakangnya 4 ya alhamdulillah seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, terjawab ya. Sisanya oke, selanjutnya siapa nih Mbak Tuju Carum? Iya, terima kasih waktunya Pak Lukman. Mohon maaf saya off kamera ya Pak ya. Aman Bu, aman. Iya, mau memastikan saja. Tadi kan kata Pak Lukman itu tidak ada penggunaan plastik ya. Kebetulan nanti di tenan kami akan menyediakan beberapa ada games yang bahan-bahannya dibuat sendiri dan itu menggunakan daur ulang dan plastik. Kalau daur ulang itu diperbolehkan? Boleh Bu. Jadi sebetulnya konsepnya itu adalah selama itu di recycle, boleh ya? Biar boleh lah Bu. Maksudnya kami akan melarang ketika dia membuat sampah baru. Iya. Bedakan Bu ya. Jadi sampah Baik, yang sudah di recycle sama membawa sampah baru. Intinya iya, itu. memastikan saja. Aman Bu, aman. Oke, baik. Terima kasih. Namanya juga kita ramah lingkungan. Jadi Baik, Pekan Raya Ramah Lingkungan. Jadi kita menyontohkan kepada warga Balikpapan, kita harus kompak antara peserta dan UMKM dan tenannya ini sama-sama minimal dari jam 7 sampai jam 11 itu basisnya ramah lingkungan dan sampahnya sedikit. Nah, itu nanti akan jadi percontohan juga buat kegiatan yang lain gitu. Baik, ya. Terima kasih Pak Lukman. Silakan. Mbak Apriana Haida. Oke, siang Pak. Iya, siang. Maaf saya tidak mengaktifkan kamera ya Pak. Oke Bu.
Tadi kan Bapak sebutkan kalau untuk menyiapkan presentasi untuk siswa. Ya, maksudnya siswa yang mempresentasikan di jam 10 ya Pak ya? Iya, Sekitar betul. jam 10. Nah, kalau dari SIT Al-Aulia ini kan gabungan ya Pak ya, jadi kami di stand 1 misalnya SMP dan SMA, dan selanjutnya yang tadi yang TK dan SD. Kalau berarti untuk yang seperti kami yang SMP dan SMA yang gabungan ini, apakah per satu siswa dari sekolah unit kami masing-masing, apa bagaimana? Apa boleh diwakilkan oleh guru saja satu yang sudah include semuanya seperti itu? Sudah? Bagaimana? Iya. Ya. Kalau saya ngasih pilihan yang lain, kalau bisa satu murid yang bisa menguasai satu Al-Aulia itu bakal lebih baik gitu. Tapi Jadi kayaknya ini agak juga sulit tuh untuk Pak. untuk Heeh. apa namanya ya, kita melatih siswa untuk bicara di umum, kemudian juga kita ngasih poin juga untuk teman-teman yang nyari dokumen bahwa siswa itu mempresentasikan. Tetapi kalau memang dari yayasannya kurang kan sebetulnya untuk lebih lengkapnya kan ketenannya tuh. Jadi dijelaskan oleh guru nggak apa-apa gitu. Kami mendorong itu. Tetapi kalau memang Pak siswanya nggak pede, cuma saya yakin ya SMP sama SMA tuh sudah super pede ya untuk menguasai Al-Aulia Aulia itu satu sekolahan, basisnya apa dia bisa menjelaskan, kemudian ada produk lah, ada produknya yang dibanggakan dari Aulia itu apa. Jadi sehingga orang-orang itu setelah senam nanti bisa berkunjung ke tenannya Aulia seperti itu, Bu. Jadi tadi sarannya dari Bapak tetap siswa gitu ya? Satu siswa mewakili Aulia, itu baik sekali itu. Khususnya yang saya tanyakan ini untuk SMP dan SMA ya Pak? Iya, siap. Ya, kalau seandainya nih karena kondisinya nih kami baru selesai kemah akbar nih Pak ya. Kalau seandainya yang ready dan yang siap adalah satu guru seandainya seperti itu, bagaimana Pak? Nggak apa-apa Bu, iya kita ini kan aja. Boleh aja ya Pak? Ya boleh. Sebetulnya tadi Oke. lebih ke Siswa dokumennya, ya. ya. Tapi nggak Tapi apa-apa Bu, insya kita Allah kembalikan ke kami sekolah, kita kasih ya kesempatan gitu kan. kami usahakan dulu untuk ke anak-anak kalau seandainya mungkin dari segi persiapan kami itu baru mungkin ke guru gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya betul. Dan itu publikasinya sangat bagus Bu. Jadi Iya menandakan bahwa betul. Aulia itu menciptakan karakter siswa yang pede ya kan. Banyaknya itu Bu, ratusan siswa itu pasti ada Iya yang baik siap. seperti itu. Terima kasih. Insya Allah kami Ya siapkan Pak. siap. Ketua OSIS-nya atau ketua apanya gitu. Ya karena kan gabungan tadi Pak, kalau hanya Ya. mungkin menjelaskan secara SMP atau SMA aja mungkin anak-anak Nah menguasai. itu kita Seperti itu. tantang Terima lagi Bu, kasih. anak-anak murid kita Bu. Baik, terima Siap. kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Nampaknya sudah semua Bu ya untuk tenan edukasi. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti bisa ditanyakan di grup saja ya, di grup kita tenan edukasi. Cek Pak Lukman, mohon maaf, tadi Ya. saya udah dipanggil tapi belum dikasih kesempatan berbicara. Oh ini bukan Arif. Pak siapa nih Pak? Ini Arif, yang tadi disebut tapi diganti Pak Agus tampaknya. Oh iya ya, silakan Pak Arif. Baik, kenalkan saya Arif dari SIT Sukoma. Oke, siapa? Satu hal yang sebenarnya saya ingin tanyakan ya ke panitia terkait waktu loadingnya. Kalau sebelumnya di beberapa hari yang lalu saya sempat menanyakan di grup ya, diinfokan oleh Pak Lukman bahwa mulai loading adalah di hari Jumat jam 10. Nah, jam 10 itu kami nangkapnya jam 10 pagi, Pak. Kalau jam 10 malam kan artinya jam 22 begitu ya. Dan qadarullah jam 10 pagi itu sudah saya info ke panitia semua begitu. Nah, akhirnya ini kan informasinya berbeda yang saya tangkap dengan yang diinfokan di hari sebelumnya ya. Karena diinfo di grup jam 10 bukan jam 22. Nah, bayangan kami kalau misalnya jam 10 malam itu lumayan merepotkan kami ya sebagai peserta. Apalagi di pagi sangat tidak mungkin karena pasti sangat prode dan itu saya pikir bukan jam yang ideal begitu untuk kita mempersiapkan tenan. Nah, kalau misalnya nih, yang pertama, apakah bisa diusahakan dari panitia, misalnya dari kebijakan manajemen BSD diizinkan mulai dari pagi atau jam 12 ke atas begitu misalnya. Atau karena setahu saya operasional di mall itu kan jam 10 ya. Gimana kalau misalnya kita mulai loading dari pagi sampai jam 10?
Ini usul dari kami karena memungkinkan untuk kita bisa leluasa. Kalau malam saya pikir juga lumayan merepotkan begitu ya. Dan di pagi harinya hari H juga sangat tidak mungkin. Jadi dua ini aja sih Pak, dua masukan dari kami sebagai peserta. Yang pertama waktu loading bisa dimajukan dari siang jam 12 begitu. Atau sekalian dari pagi sampai jam 10.00 di hari Jumatnya. Seperti itu Pak Lukman, mohon ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Arif dari Istiqomah. Kami mengharap demikian Pak. Jadi insya Allah di besok kami ada rapat terakhir dengan BSB. Mungkin kita akan bernego lagi untuk apa namanya masuknya dari tenan ini. Mengingat memang pantai BSB itu Pak, ataupun di BSB-nya Pak, saya itu juga sering pameran Pak. Jadi dia kalau ada jadwalnya, saya pernah di BSB itu jadwalnya itu besoknya, dan itu sangat ketat sekali bahwa kami malam-malam. Akhirnya kami malam-malam Pak jam 10 karena jam sebelumnya itu di area itu masih terpakai. Jadi dia harus nunggu areanya itu clear dulu dari kegiatan sebelumnya Pak. Jadi memang luar biasa merepotkan bagi kami Pak. Saya sudah 2 kali Kebun Raya itu pameran di BSB-nya ya. Tapi mudahan yang di pantai ini kita bisa bernego minimal ngedrop barang dulu. Karena memang di BSB, pantai BSB kan beda sama BSB kan luas ya. Tempat menyimpan barangnya nggak ada. Kalau di pantai BSB kan masih ada lah sudut-sudut dan ruang-ruang yang masih bisa dipakai. Nanti tinggal dari manajemennya, dari maunya kami juga begitu Pak. Kalau Jumat bisa tendanya terpasang, pagi langsung saya infokan Pak. Saya malah senang juga bisa membantu teman-teman. Tetapi pengalaman saya 2 kali pameran itu selalu loadingnya jam 10 malam saya pribadi untuk ke sana. Karena sebelumnya pasti terpakai area panggungnya dan segala macam untuk kegiatan yang sudah dijadwalkan kemarin gitu sih Pak. Kami terima masukannya Pak, nanti kami sampaikan. Oke, mungkin ada lagi dari tim pameran? Nampaknya sudah ya. Insya Allah Pak, kami Bapak Ibu yang tenan edukasi kan, kami akan bernego lagi. Mudahan tidak ada kegiatan di hari Jumat. Dan biasanya juga dia nggak mungkin juga mudahan kalau sore sudah bisa tenda. Yang penting itu sebetulnya tendanya dulu terpasang. Jadi kalau tendanya terpasang kita enak untuk ngedrop barang. Terima kasih teman-teman tenan edukasi. Kami lanjut ke peserta senam Bapak Ibu. Peserta senam ini adalah yang diikuti oleh sekitar 65 sekolah saat ini. Jadi kami masih membuka kesempatan untuk teman-teman berkegiatan di pantai BSB. Nah, ini rekomendasi kami untuk siswa. Kita akan meng-LK-kan lagi di pantai BSB dengan kostum yang semirip mungkin yang ada di kemarin di RSUD. Jadi bawahannya putih, kemudian pakai baju LK, kemudian pakai hijab putih. Dan senam kali ini kita terbuka untuk orang tua siswa ya Bapak Ibu, selama dia memakai ornamen ungu. Karena dibebaskan, digratiskan, jadi ikut saja misalkan ada adiknya siswa gitu Pak, mau ikut juga anak saya yang satunya silahkan, tetapi yang berbasis ungu. Jadi kita mengungukan satu pantai BSB di jam 7 sampai jam 11 nanti. Kemudian gurunya biar kompak lagi, biar kita manggil gurunya tidak sama dengan murid gitu ya. Ya tipis-tipis kita ganti dengan krem lah ya. Jadi jilbabnya pakai krem, bawahannya krem juga gitu ya. Sepatunya bebas. Ini untuk menandakan bahwa SD ini gurunya itu gitu. Jadi kalau sama putih-putih kita nunjuknya juga beda. Kalau untuk panitia Bapak Ibu, panitia nanti cari jilbab yang warna pink ya. Mungkin kalau di Zoom ini kayak jilbabnya Ibu Nurul. Nah, itu Ibu Nurul pakai pink dusty namanya ya. Nah, itu seperti itu nanti tim panitia. Jadi kami ada sekitar 15 orang panitia dari LK akan menggunakan jilbab ungu ya. Kecuali yang cowok nggak pakai jilbab gitu.
Selanjut, kita akan ke standarnya untuk masuk, yaitu tidak membawa makanan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, untuk sarapan misalkan ketika pagi sarapan dulu boleh di luar, jadi tidak membawa makanan ke dalam area. Jadi nanti kita lebih jajan di sana Bu, karena ada karena kita kerjasama dengan UMKM tadi. Silakan membawa tumbler Bapak Ibu, nanti tumblernya juga kita akan beli es teh dengan pakai tumbler kita gitu ya. Jadi sesuatu yang berbeda nanti. Atau Bapak Ibu bawa snack box, nanti kita beli lumpia gitu ditaruh di snack box-nya gitu yang dari Tupperware gitu. Jadi kita akan membuat teman-teman berjajan yang secara ramah lingkungan seperti itu. Serta silakan membawa tas ramah lingkungan gitu ya. Siapa tahu tadi ingin membeli produk-produk dari teman-teman dari sekolah maupun dari UMKM ya. Ini nanti disortir oleh security-nya ya. Jadi Bapak Ibu saya sekali lagi saya sampaikan apa namanya seperti kayak di XS1 atau apa dia tidak boleh membawa makanan dan minuman. Ini ada rundown-nya yaitu registrasi jam 7 sampai jam 8. Kemudian teman-teman silakan membuat poster yang berbasis tentang tumbler, kampanye tumbler lalu divideokan masing-masing Bapak Ibu untuk dokumen sekolah sendiri. Jadi kampanye tumblernya itu kali ini di BSB. Jadi di BSB itu kan di pantai BSB kan luas tuh. Silahkan mencari spot-spot sendiri sebelum kegiatan, sebelum jam 8 atau di atas jam 10-an, jam 11-an gitu. Silahkan untuk mengkampanyekan bahwa kita hari itu membawa tumbler dan berkegiatan dengan tumbler. Kemudian kita biasa senam. Jadi kemarin katanya kita biasa senam 3 kali itu kurang katanya teman-teman. Ya sudah kita tambahkan senam poco-poco nanti di awal. Jadi harapannya teman-teman bisa apa namanya menguasai yang teman-teman senam tadi. Kemudian ada sambutan-sambutan. Kami masih berharap datangnya Ibu Wali dan Ibu Ketua DPRD. Kemudian nanti ada kampanye bersama Bapak Ibu. Jadi kita semua yang hadir akan membuat sebuah kampanye bersama yang akan divideokan oleh tim kami. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada lagi kampanye sekolah yang kita undang ke atas. Jadi hanya beberapa sekolah saja yang kita undang untuk bisa dilihat sama Ibu Wali dan jajaran OPD juga gitu ya. Ini adalah sekolah-sekolah yang kemarin alhamdulillah menang di video kampanye video RSUD dan yang di Kebun Raya ya. Nah, untuk kampanye sekolah yang di panggung itu kita kasih durasi 5 menit Bapak Ibu mohon disiapkan untuk nama SD yang tertera gitu ya. Jadi sebetulnya ada 6 SD tetapi yang 2 karena tidak berkegiatan di di Sabtu besok jadi ada 4 SD ini yang akan tampil ya satu sekolah. Jadi silahkan kalau misalkan 001 Barat bawa 10-10-nya tampil ke atas untuk tumbler. Bikin yel-yel boleh, pakai poster boleh. Intinya silahkan menunjukkan bahwa teman-teman itu salah satu standar kampanye sekolah yang bagus itu seperti itu gitu ya. Jadi termotivasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, kemudian ini yang saya flashback lagi untuk beberapa sekolah-sekolah yang tergantung yang ikut dari tenan edukasi. Jadi ada durasi 3 menit untuk untuk menjelaskan tentang karya sekolahnya yang berbasis edukasi gitu ya. Nanti akan ada tim kita yang menyiapkan ini dan teman-teman harap sudah standby juga dengan orang yang dipilih dan materi yang akan disampaikan seperti itu. Nah, kemudian kita sekali lagi untuk kali ini kegiatan kami alhamdulillah kami tidak mendapatkan sponsor jadi mungkin tidak seperti kegiatan kami yang lain. Tadi untuk masalah makanan, kemudian kami juga kemarin mentargetkan dapat 1000 tumbler akhirnya tidak kesampaian. Jadi kami ya sedikit memberi hadiah hiburan ya untuk teman-teman ke siswa saja yang nanti ada tanya jawab
seputar tentang kegiatan LK, konservasi, lingkungan, ataupun dengan adanya di hari kampanye Tumbler tadi. Nah, di situ juga kami membuka sekolah yang ingin bekerja sama dengan Mr. Jelantah ya. Nanti kalau teman-teman yang sudah mendaftar resmi di tenannya, nanti akan saya bantu dengan MOU. Jadi nanti kita list lagi siapa yang sudah mendaftar resmi ke Mr. Jelantah. Silahkan bertanya ke tenannya Mr. Jelantah, apa keuntungan Bapak Ibu dapatkan dari mengumpulkan jelantah kan gitu. Jadi langsung tanya langsung, kalau itu benefit untuk sekolah silahkan, kalau tidak apa-apa. Kalau sudah mendaftar resmi hubungin saya, nanti kita bikin list di grup, nanti bikin list nomor MOU, kita akan bantu Bapak Ibu untuk MOU dengan Mr. Jelantah. Kemudian nanti tetap semua foto dan media sosial kami akan menampilkan kegiatan-kegiatan di hari tersebut gitu ya. Kita akan selesai di jam 11 pagi. Nanti selanjutnya silakan bebas ke tenan-tenan, mau menikmati pantai BSB sampai jam 4 boleh, mumpung gratis ya. Kalau di weekend, info sementara itu harga masuk tuh 35.000 Bapak Ibu. Cukup ini ya, cukup mahal juga, tetapi yang biasa suka di sana juga silahkan menikmati ya sampai sore. Dan nanti ada beberapa dari Yayasan Peduli itu ada praktek untuk membuat kertas daur ulang. Jadi sangat beragam nanti ininya apa yang hadir di sana. Ada yang memanah kalau mau coba panahan, ada yang tadi Pak Agus tentang edukasi ini, ada juga dari IF. Jadi silakan sebagai sarana edukasi untuk teman-teman yang berbasis pendidikan dan lingkungan. Kemudian ini adalah kegiatan kami yang terakhir di tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu atas perjalanan kami selaku panitia dari LK. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada panitia yang sudah kami beri tugas, kami beri arahan untuk membantu teman-teman sekolah yang lain kan gitu. Kami total ada 8 kegiatan di tahun ini yang akan kita akhiri di kegiatan besok di Pantai BSB. Nah, nanti kami juga akan mendata ya siapa sekolah yang dari 8 kegiatan ini selalu mengikuti gitu ya. Nanti bisa chat saya aja dengan bukti-buktinya bahwa saya mengikuti semua kegiatan LK. Nanti kita akan ya sedikit beri apresiasi untuk di tahun 2024 ya. Mudahan kita bisa menyelenggarakan sebagai apresiasi dari sekolah yang selalu mendukung kami dan mendukung kita bersama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis konservasi dan lingkungan, khususnya tentang gerakan-gerakan dan aksi-aksi lingkungan. Itu saja Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya kalau ada yang belum jelas dari presentasi ini. Silakan. Mas Lukman izin bertanya. Ya, silakan Bu. Ya. Ini untuk lomba mewarnai sama lomba fashion show belum dibahas, Mas. Itu nanti ada TM-nya sendiri Bu. Jadi yang menyelenggarakan itu sebetulnya dari UMKM-nya Bu. Nanti ada TM-nya sendiri, ada grupnya sendiri dia. Oke, Seperti siap. itu. Oke, Jadi makasih. kalau LK lebih ke tenan edukasi dan pesertanya gitu. Oke, siap. Kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Susi. Silakan teman-teman lain. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Mas, tambah pertanyaan. Iya. Untuk masuknya gratis, orang tua gratis juga? Orang tua gratis selama berbaju ungu. Ya. Jadi sekali-sekali nggak apa-apa orang tuanya senam sama anaknya gitu. Kami akan sebanyak-banyaknya ya. Ya, ini bisa nampung 2.000 nih. Siap-siap Mas. Oke. Jadi sekali-sekali lah kita mengunguhkan Pantai BSB jadi biar luar biasa gitu.
Oke, silakan Bu Hajirah. Ya, Mas Lukman izin bertanya sebentar. Mohon maaf, mohon diulang untuk apa tadi pembahasan tentang pembuatan poster sama video kampanye. Boleh diulang Kak, Mas? Oke, siap. Jadi sekolah silakan membuat poster tentang Tumblr, lalu divideokan melalui kampanye. Nanti mengkampanyekan di video sendiri itu di lokasi acara. Itu untuk dokumentasi sendiri ya Bapak Ibu, untuk teman-teman melangkah ke akreditasi, ke Adiwiyata atau lomba sekolah sehat, itu silakan bahwa teman-teman sudah mempresentasikan poster. Tapi mohon maaf, untuk kegiatan di hari ini tidak ada perlombaan poster dan videonya. Posternya itu berhubungan dengan Tumblr dan harus digambar ya, bukan cetakan printer. Jadi kita karya siswa, lebih ke karya siswa. Oke Mas Lukman, terima kasih. Oke, kamu juara poster terus ini kayaknya dulu. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Mas Lukman mau nanya. Ya. Ini untuk memastikan kembali. Berarti orang tua murid selama itu pakai baju ungu boleh masuk ya? Boleh, kita membuat happy lah. Tidak perlu LK, baju LK ya Mas Lukman Ya, ya? tidak perlu. Ataupun sekolah yang siap, tidak siap. belum punya baju LK, kami nggak apa-apa kalau selama itu berbasis ungu. Oh, siap. Terima kasih. Jadi kami membuat hari itu hari yang bahagia. bisa semua merasakan kegiatan akhir dari LK di tahun 2023. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin cukup ya? Oke, nanti selanjutnya kita akan video ini akan di-share di media sosial kami. Lalu filenya juga akan kita kirim ke grup. Sekali lagi Bapak Ibu dukung kami untuk mendukung semua sekolah juga. Jadi kita sama-sama mendukung terhadap kegiatan ini, dan saya ucapkan lagi terima kasih atas partisipasi dari sekolah yang sangat luar biasa. Dari kami awal yang tidak ada sponsor, dapat sponsor, hari ini nggak dapat sponsor lagi gitu. Jadi naik turun gitu, dan semoga kami LK, panitia dan founder dimudahkan selalu untuk membantu Bapak Ibu melakukan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Ya, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.